Berbicara perkembangan Islam di Indonesia, Pulau Jawa merupakan wilayah yang perkembangannya pesat, terutama pada era dakwah Wali Songo. Rupanya, Batang menjadi salah satu tujuan penyebaran agama Islam di Pantura saat itu. Pasalnya, keturunan ke-8 dari Sunan Giri berhasil melakukan dakwahnya di wilayah Batang. Ikuti terus perjalanan kami dalam menelusuri kisah syiar Syekh Thalabuddin hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Bahwa Syekh Thalabuddin adalah keturunan dari Sunan Giri yang ke-8, yang berarti pula nasabnya sampai ke Rasulullah, dan dia keturunan dari Rasulullah yang ke-32. Lah, Syekh Thalabuddin sendiri punya nama 3. Yang pertama adalah Raden Wirokusumo, yang kedua Raden Reksakusumo, yang ketiga Raden Joyokusumo. Raden Wirokusumo artinya pembela agama, sementara Raden Reksakusumo artinya menjaga agama, dan Raden Joyokusumo artinya orang yang memperjuangkan agama Islam. Dalam Sejourney saat ini kita sudah berada di makam dari Syekh Thalabuddin, yang mana kita ketahui bahwa Syekh Thalabuddin konon merupakan keturunan ke-8 dari Sunan Giri ataupun turunan ke-32 dari Rasulullah SAW. Untuk lokasinya sendiri berada di Desa Masin, Kecamatan Warung Asem, Batang, yang mana usut punya usut dari cerita masyarakat bahwa Desa Masin merupakan kerajaan Mahasin yang diduga berdiri pada tahun abad ke-3. Dan untuk makam ini berada di depan dari pemakaman umum yang letaknya masih di pinggir jalan, sehingga akses untuk menuju ke sini cukup mudah. Kemudian untuk lokasinya juga terasa bersih, luas, dan nyaman untuk para peziarah yang datang. Syekh Thalabuddin sendiri dulu adalah seorang prajurit Mataram, karena dulu di Mataram ada ontran-ontran atau peperangan. Akhirnya Syekh Thalabuddin mengungsi ke Batang, ya terutama di Desa Masin sampai sekarang ini. Dan dia juga wafat di sini di Masin sekitar tahun 1795 Masehi. Dia di Masin menjadi nama, dalam arti nama ditokohkan. Di masjid juga namanya Masjid Thalabuddin. Terus di sekolahan juga ya, sekolahan Yayasan Thalabuddin. Dan sini juga ada pondok, pondoknya Pondok Thalabuddin. Dia di sini menyebarkan agama Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah.
Jika kita berjalan menuju makam dari Syekh Thalabuddin, maka kita akan melewati dua makam yang berada di depan terlebih dahulu, yaitu makam dari dua syekh yang mana diketahui bahwa dua makam ini merupakan umat atau pengikut dari Syekh Thalabuddin semasa hidupnya. Kemudian jika kita berjalan ke lurus, maka akan ada tiga makam, yaitu yang berada di tengah merupakan makam dari Syekh Thalabuddin sendiri, kemudian di sampingnya adalah makam dari istri beserta tangan kanan dari Syekh Thalabuddin. Kemudian tepat di samping dari makam Syekh Thalabuddin adalah mustoko dari Syekh Thalabuddin yang mana sampai sekarang masih dijaga dengan baik, karena dulunya hanya ada sebuah makam beserta mustokonya saja, namun seiring berjalannya waktu oleh pemerintah dibuatlah bangunan untuk melindungi makam dan untuk memfasilitasi para peziarah yang datang. Di Kabupaten Batang terdapat daerah bernama Masin. Konon, dari cerita masyarakat setempat, Masin berasal dari nama Mahasin yang merupakan nama sebuah kerajaan. Dikuatkan dengan adanya dukuh kebon sari yang diartikan sebagai taman bunga, dan desa Gapuro yang diartikan sebagai pintu masuk dari kerajaan tersebut. Di Masin Kerajaan terdapat sebuah makam yang cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu makam Syekh Thalabuddin, yang tepatnya berada di Masin Kerajaan, Kecamatan Warungasem, Batang, Provinsi Jawa Tengah. Usut punya usut, Syekh Thalabuddin adalah seorang ulama kerajaan Mataram yang ditugaskan untuk dakwah di wilayah Batang. Diketahui bahwa nama asli Syekh Thalabuddin adalah Kanjeng Kiai Syekh Sayyid Abdullah bin Sayyid Husain bin Yahya Ba'alawi yang masih keturunan ke-8 dari Sunan Giri. Sedangkan gelar maupun sebutan lain dari Syekh Thalabuddin adalah Raden Wirokusumo, Raden Resokusumo, dan Raden Joyokusumo. Disebutkan bahwa Syekh Thalabuddin merupakan tangan kanan dari Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Usut punya usut. Sembari berdakwah, Syekh Thalabuddin mendirikan sebuah pondok pesantren di wilayah Masin dan ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Beliau wafat pada tahun 1212 Hijriah atau sekitar tahun 1795 hingga 1796 Masehi. Bersemayam bersama istrinya, yaitu putri dari Kyai Anom beserta orang kepercayaannya. Memang dulu sebelum Syekh Thalabuddin ke desa Masin atau mengusir desa Masin, dulu di desa Masin itu konon sebelum itu adalah masyarakatnya beragama Buddha. Yang menjadi tertua di desa atau tertua agama Buddha di desa Masin, Mbah Gono otomatis yang mewarnai kehidupan di masyarakat Masin saat itu adalah suasana Buddha. Setelah terjadi ontran-ontran antara pemerintah Belanda dengan santri di Batang dan adanya pengambilan alih kekuasaan oleh pemerintah Belanda terhadap tanah-tanah lungguh yang diberikan terhadap para penghulu atau kanjeng kiai, maka mengusilah Syekh Thalabuddin dan semua berkedudukan di pusat pemerintah Kabupaten Batang menuju daerah yang dianggapnya lebih aman, yaitu di Masin.
Dari informasi yang kami terima, Syekh Tholabuddin merupakan seorang ulama atau guru besar dari pondok pesantren yang didirikannya, juga merupakan ulama dari Mataram yang ada di Jogja, yaitu Kerajaan Mataram, yang mana diutus untuk berdakwah di area pesisir, sehingga beliau Syekh Tholabuddin ke daerah Batang untuk berdakwah. Dan karena Syekh Tholabuddin ini merupakan ulama dari Kerajaan Mataram yang mana lihai akan musik gending, sedangkan di wilayah Masin sendiri dulunya merupakan penganut agama Buddha yang merupakan masyarakat yang suka akan kesenian gending, sehingga mempermudah Syekh Tholabuddin untuk mengajarkan ajaran Islam dengan menggunakan kesenian yaitu gending, yang mana Syekh Tholabuddin sendiri mengganti liriknya secara halus sehingga diterima oleh masyarakat. Dan konon dari petinggi agama Buddha pada saat itu, yaitu Mbah Gono, dulunya sempat tidak terima karena umatnya kini sudah beranjak ke ajaran Islam sebagian besar. Kemudian mereka mengalami peperangan, namun peperangan ini bukanlah peperangan secara lahiriah maupun batiniah. Jadi mereka menggunakan alat masing-masing yang memiliki kekuatan tersebut yang dilempar, yang mana dari informasi yang kami terima juga Syekh Tholabuddin berhasil memenangkan peperangan tersebut, sehingga Mbah Gono bersama pengikutnya kini ikut masuk ke ajaran Islam. Setelah berhasil membuat masyarakat Masin menganut ajaran Islam, kini Syekh Tholabuddin kembali melancarkan tugasnya untuk membantu melawan VOC atau Belanda. Namun karena Mbah Gono telah masuk ke ajaran Islam, maka mereka menjadi seorang sahabat yang mana mereka akan berperang secara bersama di area Mataram. Namun naas untuk Mbah Gono sendiri berpulang secara syahid karena peperangan melawan Belanda tersebut. Namun usut punya usut jasad dari Mbah Gono, yang mana jasadnya tinggi besar, kesulitan untuk dibawa pulang ke area Masin, sehingga keajaiban terjadi di mana Mbah Gono jasadnya mengecil hingga seperti boneka, namun masih susah untuk dibawa. Kemudian jasad beliau mengecil kembali hingga sebesar biji kapuk randu, sehingga untuk jasad dari Mbah Gono sendiri dikalungkan di jubah dari Mbah Tholabuddin, yang mana berhasil dibawa ke wilayah Masin. Dan untuk kelanjutannya, Mbah Tholabuddin terus untuk berdakwah di sini hingga akhir hayatnya. Konon, sebelum agama Islam masuk ke wilayah Batang, masyarakat erat kepercayaannya dalam menganut agama Buddha. Syekh Tholabuddin melakukan syiar agama melalui seni, yaitu memanfaatkan kepiawaiannya dalam memainkan musik gending. Setiap lirik dari musik gending tersebut diselipkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga semakin hari beliau berhasil membuat pengikutnya semakin bertambah.
Namun dakwahnya tak mulus begitu saja. Sempat terjadi perselisihan antara Syekh Tolabuddin dengan petinggi umat Hindu di sana yang bernama Mbah Gono. Seusai kekalahannya melawan kesaktian Syekh Tolabuddin, membuat Mbah Gono ikut ajaran Islam dan turut berperang melawan penjajah bersama Syekh Tolabuddin. Namun, Mbah Gono mengakhiri hidupnya dalam perang tersebut. Misteri tak lazim terjadi, di mana saat Syekh Tolabuddin kesulitan membawa jasad Mbah Gono, keajaiban terlihat, di mana jasad Mbah Gono yang semula tinggi besar menjadi sekecil kapuk randu. Di sini Mbah Tolabuddin terkenal dengan nama Tolabuddin, itu biasanya ilmu. Biasanya yang ziarah sini kebanyakan kaitannya dengan minta, ya kadang-kadang saat sekolah biasanya pegawai negeri, kaitan dengan pejabat, seperti biasanya sering, karena di sini ilmu. Maka kalau kita di sini ziarah ke Wonobodro atau ke makam Bismo, ketemu sama juri kuncinya, dari mana, dari Masin, karena nggak mau membukakan, karena dia sini lebih tua katanya. Seperti itu, karena sini tempatnya ilmu, lebih pintar. Nah itu sekitar itu. Banyak di sini pelajar-pelajar kalau mau ujian, kadang-kadang anak sekolah mahasiswa mau diskusi atau lulusan sering pegawai biasa keterima di kantor. Ya semua itu peristiwa yang menentukan, tapi kan kita hanya ikhtiar. Itulah sedikit salah satu karomahnya Syekh Tolabuddin. Dakwah Syekh Tolabuddin semakin dikenal, pengikut semakin luas, sehingga beliau tetap melanjutkan mengurus santrinya di Masin hingga akhir hayat. Kedua santri dari Syekh Tolabuddin juga merupakan ulama yang ikut dimakamkan dalam lokasi yang sama. Saat ini, makam Syekh Tolabuddin semakin diperbaiki tahun demi tahun. Bahkan diberikan fasilitas yang cukup nyaman dan tempat yang luas untuk para peziarah yang datang. Dan hingga sekarang, acara Haul Syekh Tolabuddin masih rutin diadakan setiap tahunnya. Dan sejauh ini, demikianlah perjalanan kami dalam menelusuri kisah syiar Syekh Tolabuddin. Ikuti terus perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri menarik hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.